Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da amma ba'du. Adik-adik sekalian, pada hari kedua pesantren kita, hari ini kita akan membahas masih materi tentang akidah. Tema besarnya itu adalah pentingnya memahami akidah. Jadi masih terkait dengan materi yang kemarin. Kemarin kita membahas ma'rifatullah, ini juga bagian dari akidah. Dan hari ini kita akan fokuskan kepada akidah itu sendiri. Apa pentingnya memahami akidah? Sebelum kita menjelaskan materi ini, secara garis besar kita sampaikan di awal ini. Ada 4 yang akan kita jelaskan, 4 poin penting. Pertama, kita mulai nanti dari pengertian akidah. Kemudian yang kedua, kita akan membahas bagaimana pentingnya berakidah. Kemudian yang ketiga, kita akan bahas nanti pembagian akidah atau ada yang menyebut pembagian tauhid. Lalu yang terakhir, yang keempat, kita akan membahas apa buah atau manfaat dari kita berakidah. Mudah-mudahan 4 ini bisa kita jelaskan secara singkat, padat, dan bisa kita ambil kesimpulan. Hadirin sekalian, kita mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu pengertian akidah. Secara bahasa, akidah itu dari bahasa Arab, aqoda yaqidu akidah. Artinya kalau kita lihat kamus ada 2. Pertama itu adalah ikatan kokoh atau buhul atau simpul yang kokoh. Sedangkan kalau kita lihat dari arti yang lain, misalnya di kamus Al-Bisri, akidah itu juga berarti keyakinan atau iman. Ini pengertian akidah secara bahasa, ikatan atau simpul atau buhul yang kokoh gitu. Menurut istilah adik sekalian, akidah itu adalah keyakinan yang sangat kokoh yang terhujam di hati kita akan sesuatu, kemudian kita tidak sedikit pun ragu tentang itu. Maka jikalau misalnya masih ada keraguan sedikit di hati kita akan sesuatu itu, berarti kita sebenarnya belum berakidah. Ini definisi akidah. Lalu adik-adik, apa perbedaannya antara akidah dengan iman atau akidah, iman, kemudian tauhid? Sebenarnya ini terkait dan ada kesamaannya adik sekalian. Kalau iman itu artinya secara bahasa kan dari bahasa Arab juga, amana yu'minu imanan, bentuk masdar dari kata-kata amana, amana yu'minu imanan, kepercayaan, keyakinan. Keyakinan di sini dijelaskan oleh hadis Rasulullah. Ketika itu malaikat Jibril datang ke majelis Nabi bertanya tentang iman, kemudian Nabi menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, kemudian wal qadari khairihi wa syarrihi. Itulah yang kita kenal dengan 6 rukun iman. Jadi kalau misalnya iman itu adalah meyakini Allah, meyakini malaikat, meyakini Rasul dan seterusnya, maka akidah itu sebenarnya juga hampir sama dengan itu. Keyakinan yang kokoh. Kemudian apapun bedanya dengan tauhid adik-adik. Jadi agar nanti kita bisa membedakan sedikit ya dari segi penamaannya. Kalau tauhid itu secara bahasa juga dari bahasa Arab, wahada yuwahidu, bentuk dari masdarnya tauhid. Artinya mengesakan Allah. Maka ulama menjelaskan tauhid itu sebenarnya bagian dari akidah. Karena akidah dan iman tadi membahas kepada Allah, malaikat gitu. Sedangkan yang tauhid itu konsennya adalah tentang mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali pengertian akidah adik sekalian. Kemudian kita masuk kepada poin yang kedua. Apa sih urgensinya akidah itu? Atau pentingnya kita memahami akidah? Yang pertama, kenapa kita memahami akidah? Agar kita benar-benar tahu siapa yang layak kita sembah di saat kita melakukan sesuatu ritual atau ibadah. Jadi ada sekalian, hari ini kan banyak yang beribadah, tetapi ternyata belum mendapatkan kenyamanan, ketenangan, kekhusyukan dalam ibadah. Apa yang salah? Ada kemungkinan belum jelasnya oleh kita siapa sebenarnya yang kita ibadahi, siapa sebenarnya yang kita sembah. Makanya ada orang yang beribadah, mohon maaf, ternyata ibadahnya sama sekali tidak mempengaruhi sikapnya. Sama sekali tidak mempengaruhi sikapnya. Bahkan dalam beribadah pun terkadang ketika menyembah Allah, ketika melaksanakan ibadah sholat misalnya, masih juga ingatannya ini melebar kemana-mana. Ini menandakan akidahnya belum benar. Kalau kita mau belajar dari kisah-kisah para sahabat tempo dulu, para rasul, bagaimana mereka beribadah itu dasarnya akidah, Masya Allah, luar biasa adik-adik sekalian. Mungkin adik pernah membaca sejarah
ada sahabat yang ditusuk duri kakinya, kemudian ketika sholatlah duri itu dicabut sehingga dia tidak merasakan sakit. Begitu juga ada sahabat yang kena panah, kemudian dicabut ketika sholat, maka dia tidak merasakan sakitnya. Begitu juga ketika ada misalnya luka atau kena pedang dan segala macamnya, itu ketika sholat bisa dicabut pedang tersebut tanpa mereka rasakan sakitnya. Seperti itu mereka menikmati ibadahnya. Khusyuknya minta ampun. Nah, kenapa bisa seperti itu adik-adik sekalian? Jawabannya adalah karena memang akidah mereka, keyakinan mereka kepada Allah itu benar-benar telah mantap dan itu mengantarkan mereka melakukan ibadah itu dengan benar dan khusyuk adik-adik sekalian. Itu satu. Pentingnya kita berakidah agar jelas oleh kita. Kemudian yang kedua, dengan berakidah itu pada akhirnya kita bisa merasa diri kita ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga wujud dari akidah yang benar itu adik-adik sekalian. Merasa diawasi. Muraqabatullah kalau bahasa Arabnya. Merasa diawasi oleh Allah. Atau dalam istilah lain disebut dengan ihsan. Anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Begitu di hadis. Ihsan itu adalah sikap ihsan itu adalah ketika kamu beribadah itu seolah-olah kamu melihat Allah. Kalau tidak bisa, maka Allah itu pasti melihatmu. Nah, keyakinan begini muncul dari akidah yang benar. Jadi, bagaimana mungkin kita melaksanakan ibadah asal-asalan, bersedekah karena ria, kemudian juga melaksanakan salat karena terpaksa oleh orang lain, bahkan terkadang bacaan kita itu entah benar entah tidak, yang penting kita melaksanakan kewajiban. Orang yang akidahnya benar tidak seperti itu adik-adik. Dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir dari pentingnya berakidah itu membuat seluruh tindak tanduk kita ini menjadi baik. Nah, jadi akidah itu mempengaruhi sikap kita, mempengaruhi perkataan kita, mempengaruhi tindak tanduk kita. Misal, orang yang berakidah itu pikirannya itu akan selalu kepada kebaikan-kebaikan. Orang yang berakidah yang benar itu akan selalu mengeluarkan kata-kata yang baik. Orang yang berakidah yang benar itu adik-adik tangannya ini dia gunakan untuk sesuatu yang baik. Begitu juga dengan kakinya dan segala macam yang ada di dirinya. Pada intinya tindak tanduknya baik itu berupa ucapan, baik itu berupa tindakan, seluruhnya insya Allah akan baik. Kenapa? Karena akidah tadilah, keyakinan tadilah yang membimbingnya untuk berbuat baik tersebut. Bagaimana adik? Penting kan berakidah yang benar itu. Kemudian kita masuk kepada poin yang ketiga. Kita ingin membahas ada 3 ya konsepsi utuh berakidah atau pembagian akidah itu sebenarnya kita mesti pahami konsepnya. Ada yang menyebut dengan tauhid atau mengesahkan Allah itu ada 3. Pertama itu adik-adik adalah kita harus paham dulu ada namanya tauhid rububiyah. Ini konsep akidah yang pertama harus kita pahami. Ada namanya tauhid rububiyah. Rububiyah itu artinya kita meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah lah yang mengatur kita, Allah lah yang mencipta kita, menghidupkan kita, mematikan kita, memberi rezeki kepada kita, atau pada intinya segala perbuatan Allah itu kita yakini. Nah, ini yang disebut dengan tauhid rububiyah. Kemudian yang kedua, ada namanya tauhid atau berakidah itu pada tataran uluhiyah. Uluhiyah itu adalah segala tindak tanduk kita, segala perbuatan kita harus kita persembahkan satu-satunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada istilahnya salat karena ingin dipuji, tidak ada istilahnya bersedekah karena ingin dikatakan dermawan. Karena semua ibadah itu murni kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya kita berakidah secara uluhiyah. Sedangkan yang terakhir itu adalah asma wa sifat adik-adik sekalian. Asma itu nama-nama, kemudian sifat itu adalah sifat-sifat Allah. Asma wa sifat ini artinya kita memahami bahwa Allah itu memiliki nama-nama, kemudian dengan itu kita berdoa atau meminta kepada Allah, dan juga kita mencoba mengamalkan nama-nama Allah ini untuk juga kita praktekkan dalam hidup kita. Misalnya Allah itu Ar-Rahman. Bagaimana kita dalam hidup ini juga mencoba untuk menjadi orang yang pengasih. Allah itu adalah Ar-Rahim. Bagaimana kita dalam hidup ini juga berusaha untuk menyayangi makhluk yang lain atau hamba yang lain atau orang-orang lain. Ini yang disebut dengan rubu asma wa sifat.
Jadi 3 itu pembagian tauhid, pembagian akidah itu. Ada rububiyah, kita meyakini sepenuh hati bahwa Allah lah yang melaksanakan dan mengatur segala sesuatu. Kemudian uluhiyah, hanya kepada Allah lah kita persembahkan ibadah kita. Kemudian asma wa sifat, Allah itu memiliki nama-nama yang baik yang kita sebut dengan asmaul husna. Ada juga ulama yang meringkas itu menjadi 20 sifat yang wajib bagi Allah. Nah, ini perbedaan pendapat ulama. Kita tidak akan menjelaskan itu panjang lebar adik-adik sekalian. Bagian terakhir dari materi kita pada hari ini, kita akan bahas apa buah dari berakidah itu adik-adik sekalian yang kita dapatkan. Setidaknya ada 5. Pertama, dengan berakidah itu insya Allah kita terbebas dari keburukan. Dalilnya surat 29 ayat 45. Nanti setelah mendengarkan materi ini silakan adik-adik lihat ya. Buka Al-Quran, coba dilihat ayat ini. Kemudian yang kedua, hidupnya akan tenang. Adik-adik cek nanti surat 13 ayat 28. Ini jadi tugas kita ya. Kemudian yang ketiga, rezeki dan hidup kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat 65 ayat 2 sampai 3. Yang keempat, doa kita akan diijabah atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya surat 3 ayat 38 sampai 39. Sedangkan yang terakhir atau yang kelima, insya Allah akidah yang benar akan mengantarkan kita masuk ke dalam jannah atau surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya surat 23 ayat 1 sampai dengan 2. Barangkali ini sekedar ringkasan materi kita adik-adik. Sekali lagi, kita tidak hanya berharap adik-adik hanya akan melihat materi yang singkat ini. Silakan dalami pada materi-materi lain. Bisa kita lihat dalam ceramahnya Ustaz Ari Hidayat juga menjelaskan tentang ini secara panjang lebar. Dan materi ini adalah Ustaz ringkas dari materi Ustaz Ari Hidayat dalam ceramahnya yang berjudul Pentingnya Memahami Akidah. Mudah-mudahan bermanfaat. Banyak maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.